Saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya Vivi di acara Bilik Sejahtera. Tentu acara yang sudah dinanti-nanti tentunya. Dan seperti biasa nih ya, saya ditemani oleh Ibu Kasih dan Pak Warno. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Oh, puji Tuhan, Puji baik-baik. Tuhan. Saya lihat dari wajahnya memancarkan Ibu kasih. Vivi juga nampaknya Ya Pak, ceria tuh. harus ceria Pak. Karena kita kali ini juga membahas tentang keluarga. Iya, betul. Yang di dalamnya ada suka dan duka. Terutama kalau di setiap keluarga ini ada masalah sepertinya ya. Setiap keluarga pasti ada masalah, ada tantangan. Namun dilihat masalah dan tantangan itu perlu adanya jalan keluar. Ada jalan keluar. Nah, saya mau tanya sama Pak Warno dan Ibu Kasih. Kalau masalah timbul di dalam keluarga atau suami istri, itu tuh keluarga itu saya ibaratkan sebagai pemerintahan kecil yang di dalamnya juga ada rahasia-rahasia, ada masalah yang perlu penanganan, jalan keluar, entah itu secara cepat atau tidak ya dibutuhkan. Nah, tapi kita butuh momen di mana pembicaraan itu dilakukan secara ya orang lain nggak perlu tahu lah, apalagi kalau anak berhubungan dengan anak. Ya anak nggak perlu tahu kita lagi bertengkar, kita lagi apa gitu. Nah, menurut Pak Warno dulu nih, bagaimana Pak tempat yang dipilih untuk kita boleh menyelesaikan masalah? Ya, itu tempat itu sangat penting. Betul. Ya. Dimana kita ngomong atau berbicara tentang rahasia tadi tidak didengar oleh anggota keluarga, khususnya anak-anak ya, kalau dalam rumah tangga. Kalau saya sih ya memang tempatnya di mana saja, yang penting kan nggak didengar. Tapi biasanya kalau kita ini, kalau anak-anak lagi rame di rumah, ya banyak, ini itu persoalan apa namanya, rame ribut lah. Kita biasanya keluar aja. Keluar cari tempat yang nyaman, yang sepi, yang nggak didengar oleh orang lain. Misalnya kan, kita bisa aja di tanah apa itu di tempat yang sambil lihat pemandangan yang indah gitu Lapangan kan. bola? Enggak, Oh, misalnya enggak. di kebun atau di mana gitu. Kita bisa atau di taman ya. Kan banyak tempat-tempat yang nyaman ya. Nah, itu bisa kita berbincang-bincang. Ataupun di luar juga bisa, misalnya sambil makan-makan ringan. Nah, makan-makan ringan untuk berbicara masalah tadi. Atau juga misalnya ya di tempat-tempat yang apa namanya, yang sambil makan ringan juga makan berat bisa loh. Tapi intinya kan bisa berkomunikasi dengan baik ya. Nah, memang kalau di tempat yang perlu dana banyak ya kita hindari misalnya. Bukan itu tujuannya kan. Tujuan utama adalah supaya menyelesaikan masalah. Kalau nggak bisa begitu ya, kalau di rumah sepi, ya di rumah aja. Di kamar sambil santai-santai sama istri, ya kan gitu. Jadi menurut Pak Warno itu tempat yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu di luar rumah ya? Ataupun di dalam lihat situasi. Nah, bagaimana kalau punya anak kecil gitu ya, seperti Bu Kasih itu ya, punya anak kecil. Nah, ada juga yang berbicara melalui elektronik atau sekarang kan canggih kan, pakai media, pakai WhatsApp atau apa. Nah, mungkin ada ada kekurangannya juga, karena kalau pakai itu tuh kadang kita nggak ngerti komunikasinya, maksudnya baik, jadi bisa salah paham gitu. Atau mungkin bisa kita atasi dengan WA karena kita sudah tahu suami kita ngomongnya caranya gini. Nah, itu nggak menurut Bu Kasih nih yang punya anak kecil nih, gimana nih caranya cari yang tempat yang nyaman untuk berdiskusi? Ya, saya pikir kalau kita punya anak kecil ya sebenarnya bisa saja dimanapun di dalam rumah kita bisa berbicara. Asalkan kita bisa mengatur nada bicara ketika misalnya ketegangan tiba-tiba muncul nih ya. Sehingga anak-anak kecil itu tidak tahu kalau kita sedang bertengkar. Tapi kalau misalnya biasanya di kami sih secara pengalaman kami, karena kan anak-anak kecil terus masih tidur bersama gitu kan dengan kita. Jadi kami ambil waktu tuh ya di ruang tamu pas malam hari gitu. Jadi
waktu itu adalah waktu di mana kami bisa berbicara tentang masalah atau hal apapun yang terkait dengan keluarga dan anak-anak. Dan kalaupun memang masalah itu menimbulkan ketegangan karena situasinya malam, mau nggak mau kami harus meredam suara ya supaya anak-anak tidak bangun dan tetangga bangun. Ya gitu sih menurut saya. Nah, kepikir nggak kita tanpa sadar itu komunikasi itu kita jalin di meja makan. Ya, Nah, itu betul. kan ada tuh. Kalau saya juga kadang-kadang pakai, walaupun nggak ada meja makan ya, biasanya di ruang tamu, di kursi kita makan bareng gitu. Terciptalah komunikasi. Atau kita bahas sesuatu keputusan yang harus kita ambil bersama sekeluarga. Entah itu yang ringan-ringan seperti formasi rumah, yang kita geser, enaknya di sana nih, enaknya di sini nih. Nanti kamarmu pasang gini-gini. Nah, itu kan komunikasi yang ringan. Keputusan yang harus diambil tapi versinya ringan gitu ya. Nah, inilah kita menjaga supaya rumah tangga kita ini stabil dalam keadaan nyaman gitu ya. Nah, ini gimana nih menurut Pak Warno nih? Bener nggak? Kadang-kadang tanpa kita sadari kita sudah menciptakan satu keputusan di umpamanya meja makan. Ya, ya bagi saya sih Hmm. di mana saja nggak masalah. Yang penting kan komunikasi itu lancar ya, Iya. sehingga Nggak peduli tempatnya. nggak peduli tempatnya di mana saja. Hmm. Yang penting bisa tersampaikan antara suami dan istri supaya tidak salah pengertian. Itu yang paling penting. Jadi nggak peduli ya, di mana saja berada. Tapi sebenarnya dalam kesibukan kita masing-masing itu Bu Kasih sibuknya walaupun sebagai seorang istri kan ya bekerja juga. Pak Warno apalagi sebagai kepala rumah tangga, belum lagi nanti anak-anak gitu. Nah, ini mengumpulkan kemudian berdiskusi bersama. Kadang-kadang itu ada masalah yang belum terselesaikan gitu. Nah, ini komunikasi yang baik ini antara suami dan istri ini kalau terjalin ini, karena tempat ini juga menentukan keberhasilan dalam berkomunikasi. Ya, betul. Kita nyaman nggak dengan tempat yang ini? Tahu-tahu kita lagi ngomong nih anak nangis gitu kan. Tahu-tahu kita ngomong di ruang tamu, ada tamu datang keputus Ya, gitu betul, kan. betul. Akhirnya nggak enak lagi Ya, kan. betul. Nah, ini gimana nih Pak Warno nih atau Bu Kasih? Mungkin ada faktor-faktor yang bisa menentukan supaya komunikasi itu berjalan dengan baik. Ya, meskipun itu penting, tapi bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya untuk kita bisa menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi antara suami dan istri. Taruhlah tiba-tiba ada masalah, kemudian kita lagi di depan gitu kan, pasti ada salah satu dari kita, ya udah kita bicarakan di dalam gitu ya, nggak mungkin kita berkuar-kuar di depan kan, tetangga nanti pada kumpul gitu kan. Jadi kita bisa mencari tempat yang nyaman, bagaimana kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Tapi yang terpenting di sini sih adalah keterbukaan ya, keterbukaan antara suami dan istri, bagaimana suami bisa nyaman untuk memberitahukan atau menyelesaikan masalah dengan istrinya, demikian juga istri terbuka dan nyaman untuk menerima segala sesuatu yang mungkin disampaikan oleh suaminya. Yang gitu. penting itu menciptakan kenyamanan ya. Iya, Betul. Itu yang penting antara suami istri, apalagi juga berhubungan dengan anak. Nah, ini statement terakhir ini. Silakan Pak Warno. Ya, jadi kalau kita melihat ya bahwa tadi kan kaitan dengan komunikasi, yang penting komunikasi tersalurkan. Nah, satu hal yang sangat penting kita dalam berkomunikasi harus sehati sepikir, seperasaan, satu kasih, satu jiwa. Satu tujuan. Satu tujuan. Itu hal yang sangat penting ya. Nah, makanya dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus, kitab ini, Filipi pasal 2 ayat 2b dan 3 ini katakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi komunikasi itu akan terjalin dengan baik, erat ya, dan bisa segala sesuatu bisa diselesaikan kalau ada seperti itu tadi. Betul. Jadi intinya apalah sebuah tempat gitu ya, Ya. apalah sebuah lokasi, yang penting bagaimana kita berbicara, berdiskusi terbuka bersama keluarga inti ya, Ya. baik itu suami istri dan anak. Ya, semoga pembicaraan kita boleh bermanfaat dan tetap saksikan
acara kami, podcast kami di Bilik Sejahtera. Sampai jumpa di episode yang akan datang.